tangan sekali lagi untuk Ibu Indah Wulandari. Kita sudah menikmati ya, kalau ini santapan ataupun sajian gitu ya, kita sudah menyimak penyampaian-penyampaian tadi. Bapak Ibu sareng sami kita lanjutkan dengan diskusi ngewenten waktu sekitar 10 menit. Mungkin 3 penanya pertama kita mulai. Sira pesengannya asal pertanyaan Nabi untuk Sira. Baik. Matur suksma. Tiang Francisca dari WHDI Kota Bekasi. Terima kasih untuk panitia yang sudah melengkapi semua untuk WHDI hari ini. Ternyata kedua narasumber sangat klop ya, karena menurut saya kesehatan fisik yang prima itu muncul dari mental yang sehat. Kebetulan saya Darmike mewakili yang kebetulan sudah berusia sehingga kan sudah lewat lah masalah-masalah yang ada gitu nggih. Tiang lebih ke bagaimana Darmike yang muda itu supaya bisa mempunyai mental yang sehat dan kesehatan yang prima. Karena sepengetahuan tiang, ampuran nika agak melenceng dikit, sepengalaman tiang para Darmike nika agak kurang disupport oleh para suaminya. Nah, pesan atau keinginan tiang itu supaya Darmike yang masih muda-muda ini bisalah nantinya mempunyai mental yang sehat dan kesehatan yang prima supaya bisa mendidik putra-putrinya menjadi anak-anak yang suputra. Demikian, terima kasih. Suksma Raris yang nomor kali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Titiang Gusti Ayu Sutini. Pertama-tama Titiang mengucapkan terima kasih Saking kepada Nabi, Ibu Mangku, Dr. Rani, terima kasih. Saking Banjar Nabi. Titiang dari PSN Korda Kota Bogor dan juga WHDI Kota Bogor. Matur suksema Bapak atas kesempatannya. Syahdu sekali tadi mendengarkan suaranya Ibu Dr. Rahni. Luar biasa ya, inner beauty-nya terpancar. Tepuk tangan dong untuk kedua pemateri kita hari ini. Sungguh merupakan suatu pemahaman yang sangat baik. Tidak perlu Tiang sampaikan lagi, Tiang hanya mengapresiasi, tapi ada satu hal kecil yang ingin Tiang tanyakan kepada Ibu pemateri berdua. Dari Satyam Siwam Sundaram itu pada kondisi kita saat ini, manakah yang paling sulit bagi kita para ibu untuk mengejawantahkannya? Matur suksema. Om Santi. Om. Raris untuk pertanyaan ketiga. Om Swastiastu. Matur suksema niki. Titiang Made Sumiati dari Pura Giri Kusuma Bogor. Raris. Matur suksema niki kepada para pemateri yang memang sudah expert sekali nggih. Jadi kami semuanya Tiang sendiri merasa bangga ikut di kegiatan niki. Matur suksema sekali lagi. Pertanyaan Tiang adalah ditujukan kepada Ibu Dokter Putu Sekolah Bu Putu. Dokter Putu. Ibu Putu psikolog. Kita Tiang khususnya sudah umur sekian niki terkadang mengalami kekecewaan, mengalami stres juga, tekanan-tekanan pekerjaan. Nah, kadang-kadang kita juga butuh tempat kita untuk curhat ke orang lain seperti tadi dijelaskan bahwa kita perlu merilis stres kita, nggih. Namun terkadang tujuan kita hanya untuk curhat, mengeluarkan biar tidak terlalu beban sendiri, terkadang menjadi momen yang tidak baik jadinya menjadi pusat omongan gitu ya. Padahal kita tujuannya itu kita lagi stres, gimana kita ngobrol aja atau keceplosan ngomong gitu ya tanpa kita berpikir gitu. Nah itu menjadi hal yang tidak baik itu ya. Nah kemudian atau di satu sisi terkadang kita juga menjadi tempat curhatan orang lain. Nah
Kalau tadi Bu Dokter menyampaikan bahwa kita jangan mengejas dulu misalnya, atau misalnya jangan gitu, saya juga punya problem yang lebih berat gitu kan. Itu adalah kata-kata yang tidak kita sarankan. Nah, bagaimana kalau posisi kita, misalnya posisi Tiang, sebaiknya bagaimana apabila ada teman kita yang curhat seperti itu. Kadang-kadang kan kita juga nggak ngerti nggih, masalahnya dia seperti apa. Sebaiknya kita bersikap bagaimana. Kenten, nggih. Matur suksema. Nggih, suksema. Kiraris ampun dibagi kelihatannya untuk menjawab yang mana. 1, 2, 3. Nggih. Bapak Ibu yang Titiang hormati, Titiang berdiri nggih Pak Dokter. Yang pertama pertanyaannya 1, 2, 3 nih ke besti-besti semua nggih yang bertanya nggih. Yang pertama dari pengalaman Ibu dari WHDI Bekasi bahwa para darmike di lingkungan Ibu kok susah untuk mendapatkan dukungan dari para suami. Patut nggih Ibu nggih? Nggih. Benar seperti itu nggih. Walaupun tidak semua seperti itu nggih, tidak semua seperti itu. Memang ini adalah komitmen mereka berdua antara suami dan istri. Ada kalanya Ibu, jangankan yang darmike, yang tidak darmike pun seperti itu. Tapi banyak juga kita salut dengan ibu-ibu darmike, malah kebaliannya, kehinduannya jauh daripada suaminya. Apresiasi enggak Ibu? Mungkin salah satunya ada di sini beliau. Inggih, patut Ibu. Nah, dengan pengalaman itu, berbekal itu, Ibu mohon yang lainnya juga ajaklah ibu-ibu darmike itu untuk aktif di dalam organisasi sosial, terutama keumatan, karena ini kan berbasisnya Hindu, nggih, berbasis Hindu. Kalaupun dia tidak mendapatkan banyak dari pasangannya, dari suaminya, dia akan dapatkan itu dari teman-teman sekitarnya. Dan kita sebagai ibu yang benar-benar lahir di Bali, lahir dengan beragama Hindu, jangan pula ya menjustis, jangan pula mendikte, apalagi mengenyek. Itu mengenyek apa ya? Misalnya, tentu mereka kan baru belajar dalam segala hal, menjadi peran-peran yang tadi saya sampaikan. Nah, ajak dia, hargai setiap apa yang dia kerjakan. Jangan mencemooh. Bila perlu, ini Bu, baiknya begini, ininya nanti begini-begini, ini udah bagus. Awal kita ajak. Kalau kita celah dan kita cemooh dari awal, dia akan kapok. Patut nggak Ibu nggih? Jadi tugas siapa yang utama? Selain suaminya, pendamping istri darmike, kita, lingkungan kita, apalagi ibu-ibu muda, ajak dia. Kitalah yang harus merangkul. Setuju nggih Ibu nggih? Nggih, nike nggih Ibu, sampun nggih. Nah, untuk besti saya Bu Ayu. Jadi antara konsep 3 tadi, Satwam Siwam Sundaram, antara kebenaran, kemudian kebijaksanaan dan kesucian, kesejahteraan dan keindahan. Tiga-tiganya kita wujudkan tuh. Kalau dikatakan mudah, mudah. Kalau dikatakan sulit, sangat sulit. Dari ketiga itu mana yang paling sulit? Tentu saya harus memilih nggih Bu Ayu nggih. Coba kita sekarang telaah, nanti bisa kita lihat di ChatGPT mungkin. Jadi menurut Titiang sendiri, yang paling susah adalah menyatakan kebenaran. Patut nggih Bu? Orang mengatakan ini benar, ini salah. Perspektif mana yang dipakai untuk menilai ini benar, ini salah. Belum lagi dengan desa kala patra. Belum lagi dengan tradisi yang lain, apalagi dalam kaitannya dengan Hindu. Ada Banten, ada Sajen, dari berbagai kabupaten di Bali. Ada mantram ini, mantram itu, ada prosesi seperti ini, pasti ada saja. Mana yang benar, mana yang salah. Kita yakini kebenaran itu adalah dari hati nurani, sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan kebenaran yang ada. Untuk siwam, kebajikan, kebijaksanaan, tentu dalam segala tindak laku, perilaku kita akan menghasilkan, kalau didasarkan dengan benar, dasarnya kan benar dulu.
Kalau didasarkan dan benar, kita yakini, kita sebarkan kebajikan, kebijaksanaan sehingga itu akan terwujud kesejahteraan untuk diri sendiri, mengalir kepada keluarga, kepada masyarakat, bangsa dan negara. Untuk keindahan Sundaram tadi, kita harus perlu menata diri, banyak bersyukur tadi. Dikatakan sama Bu Putu Indah, banyak bersyukur. Malah kita harus menulis jurnal bersyukur hari ini. Mau 5, mau 10, bahkan 100. Ya Tuhan terima kasih hari ini saya makan nasi padang yang enak. Ya Tuhan terima kasih hari ini saya dapat pasien banyak, kata Pak Dokter. Jadi bukan berarti mendoakan orang sakit nih Pak Dokter nih. Tapi orang yang sakit datang berobat ke beliau, datang berobat ke saya, bukan ke orang lain. Rezeki kita begitu nggih Pak Dokter? Begitu juga orang bermasalah mental bukan berobat ke psikolog yang lain, tapi ke beliau, sehingga kita dapat rezeki. Terima kasih ya Tuhan rezeki hari ini. Bukan kita dapat rezeki dari penderitaan orang lain kita senang, tidak. Nggih. Kenten mungkin Ibu Ayu, nanti yang ketiga besti saya juga, nanti beliau yang lebih berkompeten menjawab. Nggih, matur nuwun semua. Terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi bisik-bisik kami di belakang sudah bagi-bagi mau jawab yang mana. Jadi gini, untuk jawab pertanyaan pertama tadi sudah dijawab oleh Bu Dr. Ratna, Bu Dr. Ampur, Bu Dr. Randi. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit ya untuk menjawab pertanyaan kedua. Yang mana yang paling sulit mengejawantahkannya ya. Yang tadi Satyam Sivam Sundaram. Boleh enggak slide saya dibuka? Sebentar. Satyam Sivam Sundaram sesungguhnya itu tuh sepaket dia, mengalir. Gak ada tuh yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Ya, yang pertama adalah kejujuran, kebenaran, kejujuran. Yang kedua kebaikan. Yang terakhir Sundaram, keindahan lahir dari yang pertama dan kedua. Mana yang paling sulit? Ya, untuk awal yang pertama dulu dilakukan, kejujuran atau kebenaran. Kalau itu sudah pelan-pelan kita akan terlatih. Kemudian terakhir muncullah Sundaram atau inner beauty itu. Ya, semoga terjawab, itu tambahannya aja. Ya, suksema. Maaf ya saya sambil pegang HP karena catatannya di sini untuk pertanyaan-pertanyaan. Yang nomor 3, Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini penting sekali ya. Intinya, ketika kita pengen curhat, maksudnya kan untuk ngerilis ya. Karena kalau mendem itu bisa berpengaruh pada kesehatan mental kita bahkan. Cuman ketika kita curhat kok jadinya bisa berdampak buruk pada teman-teman sekitar atau lingkungan sekitar gitu. Terus gimana dong baiknya? Kalau teman kita mau curhat, apa yang perlu saya lakukan atau respon saya? Oke, ini bagus banget pertanyaannya Ibu ya. Pertama, kalau misalkan ingin curhat, bukan berarti nggak boleh curhat ya sama orang ya. Ya, kalau mau curhat, kita perlu dulu lihat teman-teman kita. Contoh, kita punya sahabat nih, beberapa sahabat atau beberapa teman. Pilih mana orang yang satu, ketika kita bersamanya, kerasa aman, nyaman. Kedua, bisa dipercaya, nggak bocor sana sini. 3, dia bisa menghargai atau kita juga bisa menghargainya. Itu pilih, jadi selektif. Memang tidak semua orang, kita perlu tahu, tidak semua orang punya kapasitas emosional untuk menampung curhat. 1. Kedua, cek diri kita sendiri. Apakah kita cukup mampu, walaupun gak perfect banget, untuk mendengarkan curhat atau bisa menjadi teman curhat. Karena gini, kadang yang terjadi ketika teman curhat, ada kemungkinan di pikiran kita itu ada judgement muncul. Kamu begini gitu loh. Bisa menilai buruk orang. Terus gimana? Semuanya dimulai dengan kesadaran kita sendiri. Seberapa kita aware bahwa ada muncul-muncul perasaan-perasaan. Ada beberapa kok yang ketika curhat misalkan ada muncul perasaan iri misalkan sebagainya. Kita bisa cek, kita udah sanggup nggak sih jadi teman curhat? Atau kalau kita sadar tentang perasaan-perasaan negatif itu, oke, berarti
seberapa batasannya ketika merespon. Ya, bentar. Kemudian curhat itu tidak hanya selalu untuk ke sahabat atau orang terdekat. Selain kita harus memastikan bahwa ada nggak efek samping kalau kita cerita ke si A gitu. Nggak nanti dia semakin stres atau dia malah mengumbar-ngumbar. Kalau sudah tahu seperti itu berarti wadahnya atau dianya kurang tepat. Pilih. Terakhir, boleh loh untuk ke profesional. Mungkin perlu saya sampaikan di sini, psikolog tidak hanya menangani orang-orang dengan gangguan mental, tetapi orang-orang normal, range-nya ya, normal sampai gangguan jiwa. Jadi kalaupun masalah-masalah stres sehari-hari atau pengen cek diri, ya udah boleh kok sharing ke psikolog, gak masalah. Nah, di situ juga akan membantu kita untuk ngerilis emosi-emosi negatif, lebih tenang, lebih damai, sehingga ketika ketemu teman yang pengen curhat, kita udah siap nih wadahnya. Kita udah enggak penuh iri hati, dengki, marah, takut, dan sebagainya. Karena kita udah lebih happy, lebih damai. Gitu ya. Ibu semoga menjawab, sukses banget. Ya, terima kasih. Ini tepuk tangan untuk kedua pembicara yang telah menjawab. Ini sesi terakhir dan sareng sami. 2 pertanyaan karena ampun waktu ampun tidak cukup. Inggih Om Swastiastu, nama tiang Niketut Susilarini, tiang warga Banjar Bekasi nike. Suksma pencerahannya hari ini terkait dengan perempuan sakti. Tapi yang artinya memang bukan perempuan yang menanggung semuanya. Nah, tiang punya pertanyaan. Kadangkala kita merasa beban di rumah, beban di tempat kerja, ujung-ujungnya kalau ada masalah kok jadinya ujungnya ke kita gitu ya. Nah, bagaimana cara kita untuk belajar menyampaikan, oh ini udah waktunya saya harus berbagi atau perlu bantuan seperti itu supaya kesehatan mental dan semua itu bisa terjaga. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, mungkin bisa sharing dari para narasumber. Pada saat ada kalanya mungkin kita sebagai wanita kuat gitu ya. Tapi ada kalanya juga mungkin merasa ada di fase yang terendah dalam hidup gitu ya. Apa kalimat atau mungkin doa yang bisa di-sharing supaya kita bisa bangkit dan kembali kuat. Nika manten matur suksma Om Santi Om. Nggih, suksma. Laris. Om Swastiastu, nama tiang Niwayan Budiasih dari WHDI Perwakilan Provinsi Banten, wilayah Kabupaten Tangerang. Niki tiang pengen sedikit bertanya kepada Ibu psikolog nggih. Di saat seperti ini kan baru kayaknya akhir-akhir niki masalah mental. Apa sih niko menjadi masalah perempuan yang benar-benar dalam artian karena beban di rumah, entah mungkin beban pekerjaan, itu kok sepamiliar sekarang mendengar masalah mental nih nggih. Jadi kita mungkin perlu diedukasi pertama, ke psikolog itu tidak harus gila, kan, tapi kan masih di tataran masyarakat kita namanya ke psikolog itu orang yang kurang gitu biasanya begitu Bu. Padahal kan ke psikologi itu tidak harus sakit duluan atau sakit mental, biasanya mungkin mencari tempat curhat yang tepat. Karena kalau kita di masyarakat, di lingkungan, kita curhat kepada orang yang tidak tepat pasti akan menambah masalah baru biasanya. Jadi pertanyaan tiang, bagaimana caranya membuat diri kita ini sebagai perempuan dengan begitu banyak beban agar tidak terkena mental atau terkena mental kita gitu dalam kehidupan sehari-hari, entah mungkin dengan berdoa itu secara ininya ke psikologinya itu seperti apa, karena kita sebagai perempuan dituntut
ya seperti tadi itu sakti. Jadi keseharian kita menurut Ibu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan agar kita menjadi perempuan Hindu khususnya sebagai seorang ibu dan seorang istri, menjadi istri yang baik dengan berbagai macam kewajiban dan tugas-tugas kita. Nggih, Suskema, demikian pertanyaan tiang. Om Santi Santi Om. Inggih. Bapak Ibu, Om Swastiastu kembali. Tiang sudah berbagi peran sama Mbak Putu Indah. Tiang jawab yang pertama, nanti yang kedua Mbak Indah. Nah, bagaimana saya harus melaksanakan peran saya tatkala sudah titik paling bawah saya mau kolaps, ya, dengan peran yang begitu banyak tadi. Bagaimana saya harus melakukan itu dan doa apa yang harus saya ada nggak doa untuk gitu? Patut nggih? Nggih. Dan yang satu lagi, sakti. Bukan perempuan sakti nanti tanda kutip kalau di Bali. Oh, ini dadong, ini sakti. Ini meme tetangga sakti. Sebenarnya bukan seperti itu. Sakti sebagai perempuan Hindu adalah memiliki kekuatan. Kekuatan melahirkan generasi, dari mendidiknya, mengantarkan, melindunginya, memberikan gizi yang baik, sampai akhirnya mendidik putra-putri generasi yang berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur, menjadi anak yang suputra dan memiliki karakter yang baik. Itu saktinya perempuan Hindu. Nggih, Bu, bukan perempuan sakti. Nah, bagaimana kalau saya sudah di dalam batas-batas paling bawah? Saya sampaikan tadi, kita jangan lupa merawat diri. Pintar merawat orang lain tetapi lupa pada merawat diri sendiri. Baik itu fisik, kesehatan kita, mental, emosi kita, seksual kita, spiritual dan lain-lainnya. Harus seimbang. Tatkala sudah sampai di bawah, kita jangan putus asa tadi yang disampaikan Mbak Putu. Cari teman curhat yang curhat, tapi cari yang benar-benar kita percaya, rasa nyaman. Terus lakukan kegiatan sosial. Dan yang terpenting di rumah tangga dulu. Ibu berbicara dengan suami ibu, berbicara dengan anggota keluarga yang lain. Tatkala sakit istirahat, tatkala kita memerlukan dukungan, support, kita minta tolong, jangan berdiam diri. Itu yang menyebabkan nanti beban pekerjaan yang begitu banyak tadi dibilang peran wanita Hindu semakin terasa berat, stres muncul, abai dengan kesehatan, kita sakit. Kalau kita udah sakit, siapa yang akan berbuat kebaikan? Siapa yang akan melanjutkan? Coba Ibu secara jujur kita. Ini ada istrinya yang sakit, kita tidak minta, kita mohon selalu sehat. Ini bapaknya yang sakit. Berat mana kira-kira Ibu? Berat mana kira-kira? Walaupun dua-duanya berat, tidak bisa kita memilih. Tapi dengan seperti itu kita ketahui, kita harus sehat, kita harus merawat diri. Baik fisik, cara makan kita, istirahat kita cukup, tidur kita cukup, emosi kita terkelola dan terjaga. Nggih? Nah, untuk supaya tidak sakit mental tadi yang Ibu sampaikan dari Banten WHDI, supaya juga kita bisa doa apa? Namanya berjapam, mengingat nama beliau itu apa saja boleh. Ibu menyatakan Om, itu juga bisa membuat ketenangan. Kalau Ibu ini banget sama mantra Dewa Siwa, Om Namah Siwaya, Om Namah Siwaya, boleh Ibu. Kalau Ibu punya waktu, Gayatri Mantram, boleh. Dalam setiap apa? Apakah saya harus duduk di kamar suci, saya harus berjapa pakai gendiri dan lain-lain? Tidak juga Ibu, setiap saat Ibu bisa. Contoh misalnya kita berkendaraan nyopir sendiri, lebih baik matikan itu radio dan lain-lainnya, sepanjang jalan berjapam. Sehingga dengan begituan kita mohon tuntunan rahayu selamat dan pikiran kita jadi tenang. Jadi doa apa? Doa apa saja yang Ibu yakini boleh untuk menenangkan diri. Nggih Ibu nggih? Nah terakhir nih karena pertanyaan terakhir Titiang, mari saya mengajak kita semua untuk memberikan ruang dan waktu untuk mencintai perempuan.
menyayangi, menghargai. Tidak ada di dalam kamus susastra Hindu bahwa seorang wanita, baik itu dia seorang ibu, seorang istri, saudara perempuan, anak-anak perempuan yang boleh menderita, apalagi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kamus Hindu tidak ada. Mari kita menghormati perempuan sesuai dengan sebagai sakti seorang perempuan di dalam kehidupan rumah tangga. Nggih, demikian mudah-mudahan bisa terjawab nggih Ibu, matur suksema. Suksema Ibu Dokter. Saya di sini tugasnya menambahkan ya jawabannya. Pertanyaan pertama, koreksi ya, semoga ini benar pertanyaannya yang saya catat. Gimana caranya menyampaikan ke orang lain bahwa saya perlu berbagi karena terbebani? Itu ya tadi ya pertanyaannya. Oke. Sebelum mau bilang ke orang lain bahwa pengen curhat atau merasa terbebani dengan banyaknya tugas, kita perlu cek dulu diri kita sendiri. Apa sih yang bikin khawatir? Apakah respon orang? Kan gitu. Itu bisa jadi tekanan loh. Takut nanti ada judgement yang muncul sehingga mending aku gak usah ngomong atau mending aku bawa sendiri aja, aku diem aja gitu. Cek apakah itu. Kalau ada kekhawatiran berarti perasaan-perasaan emosi negatif itu, kekhawatiran, kecemasan itu yang perlu diproses dulu. Satu. Yang kedua baru cara berkomunikasinya. Biasanya sih disebut dengan assertive communication atau empathy communication. Ya, jadi mengutarakan intinya mengutarakan apa yang kita rasakan tanpa memojokkan orang lain. Ada caranya seperti itu. Jadi nggak langsung ngomong sebenarnya gitu ya. Saya jawab cepat karena dari panitia katanya pendek punya waktu ya. Oke, yang kedua, untuk pertanyaan kedua, apa kalimat doa supaya kita bisa bangkit lagi di tengah kita, biar bisa kuat lagi gitu ya ketika kita kelelahan. Saya setuju dengan apa yang Bu Dokter sampaikan, ada mantra-mantra tertentu yang sudah disampaikan kepada Dewa Siwa, Gayatri Mantram. Itu jika dari segi kita beragama Hindu ya. Di sisi lain ada juga loh tambahannya adalah selama ini kan kita itu sibuk doanya adalah minta. Tuhan, aku minta ini, minta itu. Tolong ini dan itu. Bukan salah sih. Boleh enggak pelan-pelan kita tambahin. Tapi yang pertama banget kita mulai dengan kata terima kasih. Tuhan, terima kasih ya, hari ini saya bisa datang ngayah di Pura Agung Jakarta Gunung Salak dalam keadaan sehat. Tuhan, terima kasih hari ini terang, saya bisa mengikuti kegiatan sampai selesai dengan baik. Rasakan vibrasinya berbeda. Ya, dari situ dulu pakai kata-kata terima kasih. Nanti kalau mau dimasukkan permohonan silahkan setelahnya. Ini akan membantu emosi kita menjadi jauh lebih baik ya. Dan juga ada kata-kata afirmasi ya, contoh saya sehat, saya damai, tubuh, pikiran, hati saya bahagia gitu. Ada kalimat-kalimat seperti itu yang bisa kita utarakan. Kadang-kadang jujur aja tidak semua efektif untuk kalimat-kalimat seperti itu ya. Tergantung kondisi batin kita dan apakah kita percaya sama kata-kata kita sendiri. Itu lagi. Nah yang terakhir pertanyaan nomor 3. Sebagai perempuan banyak beban. Gimana ya supaya kita nggak kena mental? Keseharian yang kita bisa lakukan apa aja biar bisa jadi istri yang baik ya. Dan juga bukan hanya baik untuk keluarga, tetapi juga bahagia untuk diri sendiri. Sebenarnya di slide saya sudah ada penjelasannya, sudah saya masukkan. Kalau dibutuhkan boleh ya, slide saya diminta gitu ya. Tapi yang paling utama dari semua cara-cara itu adalah satu. Kalau udah merasa kewalahan, kalau sudah mulai cemas, tertekan dan sebagainya, satu aja, jeda. Ambil jeda. Ambil jeda dimaksud adalah stop
berhenti dulu, ngikutin si pikirannya kemana-mana. Karena kalau semakin diikutin semakin tambah beban. Caranya gimana jeda? Duduk tenang, bawa kesadaran pikiran ke nafas. Kita lupa loh, kita tuh sedang bernafas loh Bapak Ibu. Saya juga sering kali lupa, makanya kita sama-sama saya ingatkan sekarang. Ke nafas. Dengan menikmati nafas, kita akan balik ke saat ini, momen saat ini, pikiran kita ke saat ini, sehingga lebih tenang, dia turun dia kecemasannya, stresnya. Itu dulu nomor 1. Karena kita sibuk sekali ngurusin orang lain, untuk diri sendiri itu enggak ada kadang-kadang. Atau ada tapi ya udah sebisanya aja gitu, sekedarnya aja. Padahal sebenarnya kita perlu ruang. Kalau kewalahannya tinggi, berarti ruang yang kita siapkan untuk diri sendiri perlu lebih agak panjang. Caranya gimana? Minta tolong orang lain untuk tolong dibantu kerjain ini dulu ya. Tolong jaga anak dulu ya. Boleh nggak saya minta izin sebentar ke kamar? Ada perasaan sedih, marah, takut, nggak apa-apa. Mau nangis di kamar, nggak apa-apa. Itu yang sehat, Bapak Ibu. Bukan berarti lemah kita menangis. Ketika bisa rilis emosinya, kita akan lebih tenang, lebih damai. Nah, setelah itu baru aktivitas lagi, gitu ya. Nah, kalau memang membutuhkan bantuan profesional, datang, gak usah takut. Memang saya tahu edukasi secara untuk psikolog itu banyak orang dengan gangguan mental atau disebut dengan gila baru boleh ke psikolog. No, sekarang siapapun bisa ke psikolog kok, walaupun hanya untuk curhat aja. Satu lagi bahwa datang ke psikolog, biasanya kalau saya akan tanya tujuannya apa. Tujuannya hanya curhat saja atau pengen dibantu. Gitu. Kalau curhat aja, oke, berarti cukup hari ini sesi 1 jam ini curhat tok. Saya nggak akan banyak memberikan nasihat apa, no. Tapi kalau berikutnya butuh, baru masuk ke solusi-solusinya. Gitu. Semoga menjawab, nggak Ibu? Sukses semua. Bapak, saya kembalikan. Tepuk tangan yang meriah untuk kedua pembicara. Telah selesai kita melewati seminar Satyam Shivam Sundaram dengan tema Sakti Perempuan sebagai perwujudan kekuatan dan ketahanan keluarga dengan inner beauty yang berkepribadian. Kita yang coba untuk menyampaikan kesimpulan ya dari sekian pembicaraan itu, yaitu dalam ajaran Hindu setiap perjalanan spiritual sejatinya bukan sekadar ritual atau simbol keagamaan, tetapi sebuah proses pencarian jati diri menuju kesempurnaan hidup. Salah satu konsep yang indah dan mendalam yang menggambarkan perjalanan ini adalah Satyam Shivam Sundaram. 3 nilai universal yang menjadi pilar spiritualitas Hindu. Kebenaran Satyam, kesucian atau kebaikan Shivam, dan keindahan Sundaram. Ketiganya bukan sekedar kata, melainkan arah hidup yang membawa manusia menuju kesadaran tertinggi akan kehadiran ide Sang Yang Widiwasa dalam diri dan semesta. Satyam Shivam Sundaram dalam pengejawantahannya tetap harus ternyata dipengaruhi oleh kondisi fisik dan mental. Sudah disampaikan tadi beberapa trik, beberapa siasat untuk mengatasi masalah-masalah dalam mensukseskan pelaksanaan ajaran Satyam Shivam Sundaram. Terakhir, Titiang cuma bisa menyampaikan terima kasih banyak atas perhatian Ide Dane, Bapak Ibu sekalian, sudah mau ikut mensukseskan seminar kali ini. Lebih kurang saya dan para pembicara menyampaikan permintaan maaf, semoga tetap sangat berguna karena Satyam Shivam Sundaram merupakan pedoman basicnya, pedoman dasar. Kita nggak bisa lepas dari kejadian Napidana ajaran ini, hanya karena Ide Dane Sarung Sami sudah kalau sudah sampai ke sini jalan-jalan bisa nyampe ikut berpartisipasi di sini, pasti adalah beliau-beliau atau orang-orang yang sukses menjalankan ajaran niki. Matur suksma, yang tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.